Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Halo, di video ini kita akan membahas mengenai anti turunan untuk mencari tahu luas area di bawah suatu kurva. Jadi, di sini kita akan membahas sedikit dari intuisinya ya, supaya kita bisa melihat gambarnya dengan jelas. Kita akan menggunakan konsep kecepatan serta jarak ya. Oke, misalkan kita punya suatu fungsi dari jarak yang digambarkan sebagai fungsi S. Kita punya fungsi S ini sama dengan 16T kuadrat ya. Jadi fungsi S ini menggambarkan perpindahan suatu objek partikel ya. Dan S ini merupakan suatu simbol dari jarak. Atau bahasa Inggrisnya jarak ini adalah distance. Dan S ini dia menunjukkan perubahan posisi suatu objek pada T atau waktu. Jadi misalkan pada waktu ke-4, misalnya setelah 4 detik, si partikel ini berpindah sebanyak 256 meter ya, atau kaki atau dalam unit apapun. Yang pasti di sini waktunya dalam unit second ya untuk di kasus ini. Dan kita juga pakai satuan supaya biar lebih mudah. Satuannya untuk jarak kita pakai kaki ya. Dan sekarang kita coba gambar dulu grafik dari fungsi S ini. Kita gambar grafik dari fungsi S ini dalam kuadran 1 saja ya. Soalnya yang kita punya ini dalam T atau waktu, dimana waktu ini nggak pernah minus ya. Oke, kita punya sumbunya. Dan gambar kurva dari fungsi ini bentuknya parabola ya, karena dia merupakan polinomial di orde 2. Kita punya T kuadrat di situ sebagai variabelnya. Nah, dari persamaan ini, persamaan yang kita punya, persamaan jarak yang kita punya, ini sumbunya, yang ini sumbu jarak, yang di bawah sumbu waktu di sini. Persamaan yang kita punya membentuk sebuah kurva kira-kira seperti setengah parabola ya. Dan dari persamaan yang kita punya, kita pengen tahu persamaan dari kecepatannya. Dan kita tahu kalau kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kita punya di sini jarak kita persamaan jarak kita merupakan suatu fungsi yang kontinu ya. Maka kita untuk mengetahui kecepatannya, kita turunkan jarak kita terhadap waktu. Dan ketika kita turunkan 16T kuadrat terhadap T, maka kita punya 32T. Dan ini adalah fungsi dari kecepatan kita atau V ya. Jadi di sini kita punya V itu sama dengan kecepatan, atau bahasa Inggrisnya adalah velocity. Sekarang kita coba gambar dulu grafik dari kecepatannya. Oke, kita punya sumbunya. Sumbu y-aksis ini menggambarkan sumbu kecepatan, dan sumbu x dia menggambarkan waktu ya. Oke, kita punya fungsinya 32T yang akan menghasilkan suatu garis yang linear ya, atau lurus seperti ini. Jadi misalkan ini adalah grafik dari fungsi kecepatan kita. Jadi yang ini adalah punya yang jarak. Yang grafik yang berwarna merah ini adalah untuk kecepatan. Oke, jadi kecepatan ini didapat dari turunan dari jarak ya. Karena kecepatan merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Makanya untuk mendapatkan kecepatan sebenarnya kita hanya tinggal menurunkan jarak tersebut terhadap waktu. Oke, dalam kasus ini jarak kita mulai dari 0 ya.
Kalau kecepatan ini dia mulai dari tentu dari nol ya, dari kecepatan sama dengan nol di mana dia di situ berhenti ya. Dan untuk grafik kecepatan kita tidak peduli di mana posisinya di awal, tapi yang kita pedulikan adalah berapa kecepatan dia di awal. Nah, sekarang yang masalahnya adalah misalkan kita cuma berbekal grafik V terhadap T ini dan kita ditanyakan bagaimana untuk mencari jarak yang sudah ditempuh oleh objek atau partikel selama T detik ya. Jadi yang kita tahu adalah jarak merupakan kecepatan dikalikan dengan waktu ya. Dan misalkan di sini kita punya suatu fragmen ya, suatu bagian dari waktu yang amat sangat kecil di sini. Suatu fragmen dari waktu, misalkan kita sebut dengan fragmen waktu ini dengan delta t atau dt. Dan besarnya dt ini amat sangat kecil. Ini amat sangat kecil. Perubahan pada waktu yang amat sangat kecil di sini. Dan pada perubahan waktu yang amat sangat kecil ini terdapat suatu kecepatan yang konstan. Jadi untuk setiap perubahan waktu yang amat sangat kecil, kita punya satu kecepatan yang konstan ya. Jadi di satu titik suatu kecepatan akan konstan dan titik itu merupakan suatu fragmen dari waktu yang kita sebut dengan dt di sini. Oke, misalkan dia punya kecepatan konstan dan perubahan pada waktu yang kita gambarkan pada persegi panjang ini. Oke, jadi kalau misalnya kita kalikan kecepatan yang konstan ini dengan dt, maka kita akan mendapatkan jarak yang ditempuh oleh partikel objek selama potongan dt itu ya. Selama potongan dt dan titik di mana di kecepatan dia pada dt selama dt tersebut. Jadi luas dari segi 4 ini merupakan jarak yang ditempuh selama fragmen dt ini, di mana dt ini adalah potongan segi 4 yang amat sangat kecil di bawah kurva kecepatan. Jadi untuk mencari tahunya kita harus mengalihkan ini ya, mencari luasnya ya, mencari luas segi 4 ini, di mana luas segi 4 ini adalah kecepatan dikali dt. Nah, misalkan di sini kita ditanyakan untuk mencari jarak yang telah ditempuh oleh partikel sampai misalkan t sama dengan 0 di sini. Gimana cara kita nyarinya? Oke, misalkan kita punya banyak potongan, banyak fragmen waktu di sini, di mana setiap fragmen waktu memiliki kecepatan yang konstan yang beda-beda ya. Kita punya kecepatan yang konstan beda-beda, dan setiap kecepatan yang beda itu adalah panjangnya adalah sebesar dt, terjadi selama dt. Dan apabila kita mencari seluruh luas dari segi 4 ini dan kita jumlahkan, maka jumlahnya ini menggambarkan jarak yang ditempuh oleh partikel T0 yang ditanyakan ya. Jadi ini merupakan pendekatan bagaimana caranya kita mencari tahu jarak yang telah ditempuh oleh partikel sampai T sama dengan yang ditanyakan, T sama dengan T0 ya. Yang ditanyakan adalah T0 di sini. Dan bagaimana cara kita mencari tahunya lebih lengkapnya akan kita bahas di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.